Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imajuddin Soleh. Di sini kita akan mereview tentang kiat-kiat untuk memakmurkan masjid. Saya sekarang berada di Masjid Baitur Rahman. Lokasinya di DKI Jakarta. Lokasi tepatnya di Jakarta Timur, di Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Kalisari, lebih tepatnya lagi di Perumahan Pesona Kalisari, RT 07 RW 05. Assalamualaikum. Bersama dengan Dewan Pembina Masjid Baitur Rahman, yaitu Pak Haji Saikan. Untuk awal mulanya berdiri masjid ini bagaimana, Pak? Baik. Dibangunnya musola ini adalah wakaf dari pengembang Pak Haji Agus Sabto. Tanahnya kira-kira 328 meter. Ini awalnya ini bangunan musola ya, kecil. Tapi akadnya menurut para pendahulu, karena saya tinggal di sini, sudah ada para senior di sini, diantaranya ada almarhum Pak Haji Purwoso, kemudian Pak Haji Usuf Komarudin, kemudian yang muda-muda ada Pak Haji Ahmad Fauzi, ada Pak Haji Karsino dan Pak Sikit, dan Pak Yulianto Gozali yang sudah berada di sini. Wilayah ini wilayah pemukiman baru yang dikembangkan oleh Pak Haji Agus Sabto dengan luas wilayah kira-kira. Masjid ini menghadapnya ke utara. Jadi rancangan bangunan gambar masjid itu menghadap ke utara karena tanah sebelah sana itu masih milik orang, sehingga masjid tidak menghadap ke jalan utama, jalan raya, tapi menghadap ke jalan Pesona 10 dan menghadap ke utara. Nah, pada saat saya bergabung di sini, saya pindah tahun 2007 ke sini, saya tanyakan pada beberapa senior, kenapa tidak menghadap ke jalan utama? Asalnya karena tanah depan itu milik orang. Apakah sudah pernah kita bicarakan dengan pemilik itu? Kalau bisa kita lobby mungkin supaya diwakafkan atau kita agar kita cari pemiliknya dan kita lobby. Alhamdulillah pemiliknya adalah Jenderal Yusadi yang tinggal di Cijantung 2. Kebetulan saya dulu tinggal di Kelurahan Gedong, mungkin saya agak sedikit mengenal wilayah sana. Saya dengan beberapa teman yang di sini, kita sowan ke rumah beliau dan membicarakan kemungkinan itu. Alhamdulillah beliau merespon. Ini luasnya 200 meter yang depan ini. Setelah kita lobby panjang lebar, akhirnya beliau setuju. Yang 100 meter itu beliau wakafkan untuk masjid kita, alhamdulillah. Kemudian yang 100 meter itu kita ganti, ganti rugi lah istilahnya ya. Gitu. Dan itu sekitar tahun 2008 ya. Nah, karena kita dapat tambahan lahan ke sana, sehingga gambar masjid ini pun berubah jadinya. Maka pembangunan masjid ini, Perkembangan jamaah dari awalnya berdiri masjid ini hingga sekarang itu bagaimana? Baik, seperti tadi saya sampaikan bahwa awalnya bangunan ini musola kecil dengan material pembangunan yang seadanya, dan itu
sesuai dengan perjalanan waktu, sekitar 4-5 tahun tuh bangunan sudah pada rontok. Nah, makanya kita putuskan untuk direnovasi. Nah, namun demikian kegiatan peribadatan, kegiatan pengajian itu tetap berjalan. Ya, kita menyesuaikan tempatnya. Masyarakatnya alhamdulillah secara strata pendidikan itu terpelajar semua, rata-rata S1 dan ada yang S2, S3, sehingga lebih mudah dalam pembinaan jamaah maupun koordinasi kegiatan di kisaran Masjid Baitur Rahman. Nah, namun demikian, walaupun bangunan musola, tapi akadnya menurut para pendahulu ini sudah dikatakan sebagai masjid. Dengan jamaah memang masih sedikit karena pertama belum saling mengenal, kedua wilayah masih berjauhan karena yang dibangun awal itu adalah di depan sana di RT 2, kemudian di RT 1 ini lumayan jauh dari masjid. Dan waktu itu interaksi sesama penduduk, masyarakat dan jamaah masih belum akrab seperti juga menyediakan belum lama ini, kira-kira baru beberapa bulan lalu, kita koordinasikan jamaah untuk menginfakkan hartanya. Kita menyediakan pelayanan untuk ambulan. Alhamdulillah mobil sudah dibeli dan sudah dimanfaatkan oleh jamaah maupun masyarakat di sekitar masjid kita. Ya, seperti itu. Kemudian memang pembangunan masjid kita sampai tahun 2012 itu sudah berhenti, saya tidak ada aktivitas pembangunan. Tapi kegiatannya bertambah terus. Di salah satunya adalah kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran kita. Yang awalnya santrinya mungkin cuma puluhan. Nah, sekarang ini sudah sangat luas, sangat banyak, sehingga harus dikelola secara profesional dan manajerial. Karena jumlahnya mungkin sudah sampai 120-an santri dan banyak dari wilayah luar pesona yang belajar di kita. Ya tentu ini karena masyarakat sekitar melihat pengelolaan kita yang sudah bagus, kemudian output daripada Taman Pendidikan Al-Quran kita dibuktikan dengan menjuarai beberapa lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang lain, sehingga menarik perhatian daripada masyarakat Kalisari pada umumnya. Bahkan ada kelurahan terdekat Cijantung, Pekayon yang menyerahkan putra-putrinya untuk belajar TPA di Masjid Baitur Rahman. Seperti itu. Masyarakatnya adalah usia produktif yang masih bekerja aktif. Ya. Pagi berangkat, mungkin maghrib, isya baru pulang kembali ke rumah. Sehingga kajian hanya bisa kita laksanakan pada akhir pekan, ya, hari Sabtu dan Ahad. Itu kita padatkan kegiatan itu baik untuk kajian ibu-ibu maupun untuk bapak-bapak. Kalau di tengah minggu kita nggak mungkin melaksanakan karena pasti jamaahnya sedikit. Kemudian karena mereka belum pulang dari beraktivitas, kalau untuk pulang juga sudah lelah, maka kita selenggarakan pada akhir pekan. Dan di Masjid Baitur Rahman setiap Jumat kita sampaikan, dan yang mengelola operasional dengan yang menyimpan uang itu personel yang berbeda. Ya. Setiap Jumat jamaah tahu berapa posisi keuangan kita, kemudian digunakan untuk apa kita sampaikan. Alhamdulillah selama ini berjalan. Jamaah kita kalau diajak sesuatu yang kebaikan itu sangat mudah. Jadi untuk fastabiqul khairat itu memang luar biasa. Pertama tadi saya sampaikan bahwa memang terkait dengan strata pendidikan. Orang yang mempunyai pendidikan cukup, wawasannya cukup dan mudah memahami apa yang kita ingin kerjakan. Ini banyak contoh seperti waktu kita membebaskan lahan terakhir ini yang di depan ini, itu dengan dana kurang lebih yang dibutuhkan hampir 1,2 M. Hanya kita umumkan lewat WA, kita lelang bahwa kita butuh dana sekian untuk membebaskan tanah depan ini.
dalam tempo 1 bulan dana 1,2 M itu komitmennya sudah terkumpul. Ini sungguh subhanallah luar biasa. Dari pengalaman hidup saya baru di sini kita begitu mudah untuk mengajak jamaah itu berbuat kebaikan. Seperti itu contohnya. Jadi keuangan itu selalu kita keluarkan secara transparan, disampaikan pada jamaah, dipakai untuk apa, dapat berapa, kemudian sisanya. Kita berikan pelayanan yang maksimal kepada jamaah, karena jamaah itu milih-milih juga kalau dia bisa milih ya, terutama fasilitas parkir kendaraan kalau dia ingin sholat di sini, baik sholat berjamaah yang 5 waktu maupun sholat Jumat. Kemudian kondisi ruangan masjid yang nyaman. Ya, di masjid kita sebelum ada musibah ini kita pakai karpet yang tebal, yang walaupun itu adalah hibah dari jamaah, apapun itu adalah sudah dihibahkan pada aset masjid yang dipakai untuk fasilitas jamaah. Kemudian kedua, suasana ruangan dengan pendingin yang membuat jamaah itu beribadah tenang, ya, nyaman. Kemudian juga pelayanan yang lain di tempat kita, di aula itu kita siapkan minuman secara cuma-cuma, baik itu air mineral maupun yang mau bikin kopi, mau bikin teh, kita siapkan secara cuma-cuma, dibiayain dari dana infak jamaah juga. Bahkan belakangan ada juga jamaah yang menyiapkan takjil untuk yang puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah, itu adalah salah satu kiat-kiat untuk membangun jamaah dan memakmurkan masjid, serta membuat jamaah itu suka hadir di masjid kita untuk melaksanakan kegiatan peribadatan seperti itu. Dan keinginan yang ingin disampaikan oleh Dewan DKM di muda yang berikutnya. Ya. Nah, alhamdulillah ini dari generasi TPA ini sudah berkembang. Yang dulu TPA sekarang sudah sebagian di pondok sudah selesai, bahkan sudah yang kuliah. Inilah yang kita harapkan nanti akan melanjutkan perjuangan dan membesarkan masjid kita, memakmurkan masjid kita, dan bahkan dikembangkan menjadi lebih luas lagi sesuai dengan harapan kita bersama, bahwa itu yang bisa kami sampaikan dalam tanya jawab dan sharing pengalaman pada pagi hari ini. Lebih kurangnya tentu saya selaku manusia biasa banyak kehilafan dan kekurangan. Yang salah itu pasti datangnya dari saya pribadi, atau yang benar itu pasti datangnya dari Allah dan Rasul. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum. Bapak Saikan sebagai Dewan Pembina, saya Iqbal Jamudin Soleh mohon